Pamana Rasa, seorang murid meninggalkan perguruannya, membawa bekal ilmu yang telah ia timba selama ini dari sang guru. Berbekal ilmu dari sang guru, mencoba pergi dan mengamalkan ilmu yang telah ia dapatkan. Ia yang sudah menimba ilmu selama beberapa masa, ilmu kanuragan, ilmu kehidupan, dan ilmu agama, sedang ingin membuktikan ia pantas hidup di dunia. Pemuda yang bernama Pamanah Rasa, Pangeran Pamanah Rasa. Nama pangeran yang ia sandang bukan berarti ia keturunan raja, tapi sebuah julukan, sebab kedekatannya dengan sang guru. Hingga ia dijuluki Pangeran Pamanah Rasa, pangeran dari Padepokan Karangkajan. Padepokan Karangkajan berada di telatah Jawa bagian timur, dengan alas yang masih perawan. Padepokan ini masih asri, tak terjamah tangan-tangan jahil para pembesar kerajaan Sadang yang haus kekuasaan. Tak ada yang berani mengganggu kehidupan di Karangkajan. Bahkan, memasukinya pun orang harus berpikir dua kali. Sebab, sang pemilik padepokan bukan orang sembarangan, bukan orang yang gampang terbujuk rayu keduniawian. Sang pemilik adalah Resi Kasayama, seorang petapa yang tak lagi memikirkan kehidupan di dunia. Resi Kasayama, semasa ia masih menjalani hidup sebagai pengembara. Resi Kasayama, bernama asli Arya Salakadara, nama kecil yang diberikan oleh ayah ibunya. Resi Kasayama adalah guru sekaligus ayah bagi Pamanah Rasa. Ia yang merawat dan membesarkan Pamanah Rasa dari mulai masih kanak-kanak. Kini Rasa telah cukup usia. Ia ingin pergi dan mengamalkan ilmu yang telah didapatkan dari gurunya. Rasa meninggalkan padepokan dan semua kenangan masa kecil yang telah ia lalui di sana. Tentu saja semua itu atas titah sang guru, untuk memperdalam ilmu yang telah ia dapat dan mencari pengalaman di luar padepokan. Rasa selalu taat, ia pun taat untuk berjalan ke utara, seperti yang dititahkan oleh gurunya. Rasa berjalan ke utara, terus berjalan, hingga ia lelah karena saking lamanya berjalan. Padepokan sudah jauh ditinggalkannya. Rasa sudah berada jauh dari padepokan yang menjadi saksi kehidupannya. Lalu Rasa memutuskan untuk beristirahat sejenak, melepas lelah, duduk di bawah pohon rindang di tengah hutan. Ia letakkan anak panah dan busur yang selalu ia bawa, demikian dengan golok yang diselipkan di pinggannya. Ia letakkan semuanya di samping kiri, dan ia pun beristirahat untuk melepas lelah. Rasa bersandar pada sebatang pohon besar untuk mengistirahatkan badannya. Ia merasa nyaman bersandar di sana. Hawanya sejuk menenteramkan, seolah penat yang dirasa hilang seketika. Semilir angin menerpa wajahnya. Sepoi-sepoi mengipas-ngipas kantuk dalam diri Rasa, dan ia pun terlelap olehnya. Semilir angin makin membawa Rasa pada kantuk yang lebih dalam, mengeluarkan ia dari jaga, serta membawanya ke dalam kantuk yang mendamaikan. Angin itu membawa aroma laut seperti di padepokan. Rasa teringat akan kenangan saat ia masih bocah dan duduk bersama gurunya di tepian pantai selatan. Rasa tersenyum tipis saat menerima pesan dari kenangan. Ia dan kenangan tak pernah bisa dipisahkan. Kenangan itu membuatnya masuk dalam hayalan. Sekilas gambaran tentang gadis kecil teman masa kanak-kanaknya, Dara Puspita. Dara Puspita adalah putri dari Resi Kasayama, putri satu-satunya sebagai teman Resi Kasayama setelah istrinya meninggal. Tiba-tiba hayalan itu buyar, hancur, bersama suara gahar seseorang yang mengejutkan Rasa. "Hai, bocah pemalas, duwe penggawean, turuneng tengah alas, sopo kowe?" Rasa yang terkejut langsung membuka matanya. Rasa terbelalak menemukan sosok lelaki tinggi besar berada di depannya. "Saya Pamanah Rasa, murid Resi Kasayama, dari Padepokan Karangkajan," jawab Rasa mantap. "Oh, murid Resi Kasayama. Kebetulan, aku masih punya urusan dengannya. Ramateni gurune, mateni murid Weidadi, Renio Kamails. Tak tugel sirahmu kelakar lelaki tadi kenal itu. Tunggu Kisanak, saya tak tahu siapa panjenengan. Dan ada urusan apa Kisanak dengan guru? Saya rasa coba menghindar dari pertarungan yang belum jelas sebabnya." "Halah, rausah kakean cocot. Murid Ratrune gerti, urusan gurune. Pokok sirahmu, tugel nang tanganku," tampik lelaki tak dikenal itu. Dengan kuda-kuda mantap, lelaki itu mengeluarkan ajian andalannya, Baraja Musti. Triknya sembari mengarahkan angannya kepada Rasa. Rasa dengan sigap menghindar, melompat ke sisi kiri, diikuti dengan kuda bertehen. Beruntung Rasa sigap menghindar. Kalau tidak, ia akan bernasib sama dengan pohon besar tempat ia beristirahat tadi. Pohon besar itu terbelah menjadi dua setelah terkena ajian Baraja Musti dari lelaki tersebut. Pertarungan tak dapat terelakkan. Lelaki tak dikenal itu terus melancarkan serangan, baik dari jarak dekat maupun jarak jauh. Pukulan dan tendangan diarahkan pada Rasa secara membabi buta. Beberapa pukulan dapat ia hindari,
tapi sebagian besar pukulan menembus pertahanan Rasa dan masuk ke dadanya. Rasa tak sanggup mengelak, tapi Rasa masih bisa mengatasinya. Boleh juga ilmumu anak muda, sepertinya Sang Resi telah mengajarimu dengan benar. Hahaha, tawa merendahkan terdengar dari mulut lelaki itu. Tapi, coba kau hindari serangan dari senjata pusakaku. Lelaki tak dikenal itu mengeluarkan sebilah golok yang sedari tadi diikat di pinggangnya. Golok cacah nogo, sebut si lelaki pada senjata pusakanya. Lelaki tak dikenal itu langsung mengarahkan serangan pada Rasa secara bertubi-tubi. Ia tak peduli dengan lawan yang tak seimbang. Tujuannya hanya membawa pulang kepala Rasa. Serangan demi serangan, terus saja menghujani tubuh Rasa. Dengan kecepatan dan pengalaman bertarung yang sudah terasa, lelaki itu berhasil melukai beberapa bagian tubuh Rasa. Beberapa sayatan dari golok lelaki itu membekas pada tubuh Rasa. Rasa kalah telak. Tubuhnya terkena beberapa sabetan dari golok lelaki tak dikenal itu. Kini Rasa tersungkur jatuh dengan beberapa luka serta darah yang membasahi tanah. Rasa hampir tak dapat bertahan, kesadaran mulai meninggalkannya. Rasa sudah tak bisa merasakan tubuhnya, ia tak dapat lagi melawan. Rasa tak mampu mengelak lagi ketika golok cacah nogo akan memotong kepalanya. Tapi beruntung, sesaat sebelum senjata itu menebas lehernya, sebuah anak panah melesat dan menyambar tangan si pemilik golok tersebut. Lelaki tak dikenal itu mendapat luka serius di bagian tangan akibat anak panah yang dilesatkan. Heh, sopo iku, ikut campur urusan orang. Tamu teko ra diundang, nyerang teko buri koyok banci, umpat laki-laki tak dikenal. Aku, Minak Menjangan, Ki Anom Kamajati, seorang kakek tua sedang memancang busur pada tangannya setelah melepaskan anak panah. Aku cuma ingin mencoba panah bocah itu. Bisa menembus kulitmu atau tidak, ucap sang kakek. Bangsat, umapat lelaki misterius yang baru diketahui namanya adalah Minak Menjangan. Minak Menjangan yang kalap langsung menyerang kakek itu dengan brutal. Kakek tua itu menghadapi Minak Menjangan tanpa rasa gentar, walau sudah berumur, sang kakek masih bisa menandingi semua serangan Minak Menjangan. Minak Menjangan yang terus mengganas, mengerahkan semua kemampuannya untuk mengalahkan kakek tua tersebut. Badan kakek tua itu boleh saja sudah renta. Tulangnya pun juga sudah menua, tapi kemampuannya masih sama seperti saat muda, ia tetap sama seperti masa mudanya sebagai kesatria.